Hai traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, quick update on Bitcoin. Saya pengen berikan update kondisi terkini daripada Bitcoin. Kita ngelihat bulls win the fight, bulls taking control saat ini, posisi cenderung bullish, dan saya pengen sharing sama teman-teman sejauh mana kira-kira kita bisa mengantisipasi ya Bitcoin itu bakal menyentuh area yang bisa dikonsider sebagai lower high-nya. Jadi saya di video ini saya bakal sharing reason saya juga kenapa mengambil posisi long dan bagaimana strategi saya dalam maintain posisi long ini. Same like Cardano, tapi kalau untuk Bitcoin saya nggak spekulatif. Di sini benar-benar ada price action yang saya analisa sehingga saya putuskan untuk entry. So basically, apa yang saya sharingkan di video tanggal 19 Juli, which is kemarin siang, itu sedikit banyak menggambarkan bagaimana saya mengantisipasi kondisi daripada harga Bitcoin. Sebetulnya saya bisa bilang ini ada faktor keberuntungan juga, jadi tidak lepas dari hal itu, dan saya personally juga menggunakan lah istilahnya segala jenis informasi yang saya punya, technical analysis yang saya punya untuk kemudian saya analisis dan saya lihat beberapa opportunity, dan itulah menjadi reason saya mengambil posisi long, dan akan saya jelaskan pada saat nanti pembahasan di hourly time frame. So sedikit refresh, kita sudah analisis tentang potensi ABC corrective pattern pada time frame hourly-nya. Dan yang kita coba identifikasi adalah terbentuknya si running flat corrective pattern. So basically running flat itu berarti B-nya itu sedikit offside, lalu C wave-nya itu di atas A wave. Dan kalau misalnya kita lihat ini benar-benar precisely kondisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin saya gunakan chart yang agak ini aja ya teman-teman. Jadi terakhir kita sempat analisis menggunakan chart ini juga ya di update tadi siang. Jadi kondisinya seperti ini wave 1, lalu A, B, C, wave 2, and then kita sekarang menuju wave 3, 4, dan 5. Nah, kalau misalkan ngelihat pergerakan saat ini kita melihat dari time frame hourly-nya dulu, baru nanti kita bahas ke daily. Jadi dibalik nih, biasanya kita bahas ke daily terus ke time frame hourly. Sekarang hourly dulu, baru kita ke time frame daily. Karena saya pengen sharing sama teman-teman kenapa saya entry long pada Bitcoin ya. Pertama, kita ngelihat memang di sini rejection ya terjadi pada trend line yang kita sudah antisipasi dalam beberapa pekan terakhir, dan kita cukup yakin sebetulnya di kondisi atau di area tersebut itu bisa menghadirkan banyak selling pressure ya masuk ke market. Dan reasonnya simple, karena kita sama-sama tahu guys, retail ngelihat ini sebagai sebuah potensi bear flag pattern, which is sometimes bukan kita ngomong whales kayak memanipulasi harga, tapi sometimes whales sebelum dia melakukan akumulasi, seperti yang saya sudah mention juga di video yang terakhir, whales itu perlu melakukan yang namanya aksi kalau kita bilang ya, bukan manipulasi lah ya, ibaratnya dia punya duit, dia pengen beli, berarti dia butuh orang banyak jual. Dan kalau misalkan saya menilai berdasarkan pergerakan Bitcoin beberapa hari terakhir, ini kan rejectionnya kan terlalu lebay nih, berarti sebetulnya ada banyak sekali order selling yang ada di sana. Cuman kenapa saya putuskan untuk entry long? Oke, first reason adalah kita melihat adanya struktur market yang terbentuk, yaitu A, B, C corrective pattern ya. Basically kalau kita lihat si B wave-nya itu di atas ya, di atas daripada wave 1, dan C wave-nya itu di atas daripada A wave. Nah, kalau misalkan situasi ini yang terjadi, berarti yang kita lihat itu adalah lebih ke arah running flat. Dan kalau running flat itu tendensinya biasanya cenderung market itu langsung lompat ya, istilahnya langsung bergerak cukup signifikan, karena penyebab dari running flat corrective pattern ini adalah B wave-nya itu merupakan indikasi di mana buyers yang masuk sangat agresif. Akan tetapi masih ada sellers yang masuk juga ke market. Cuman dibuktikan dengan C wave yang cenderung lebih di atas daripada A wave, ini berarti menjadi indikasi adanya higher low pada pergerakan market. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dilihat sekilas, ini kan kita sedang mencoba untuk mencari wave 3-nya. Nah, kalau kita gunakan yang namanya Fibo extension, kita coba cari potensinya menggunakan informasi yang kita punya, which is wave 1 ke pullback-nya di wave 2, dan kita mungkin bisa munculkan beberapa area seperti 100%, 138,2, 127,2, dan juga 161,8% ya. Dan di sini kelihatannya saat ini somehow kita mendapatkan reaksi dari si Fibo 100%-nya,
which is di kisaran area atau harga $23.600. Namun seperti yang kalian lihat ini sekarang ongoing closing di jam 5 pagi. Bitcoinnya ngepam lagi dan sedang mencoba untuk mendorong kembali ke atas. Pertanyaannya adalah apakah dia akan sukses ya. Saat ini saya juga mengantisipasi terhadap kemungkinan terbentuknya sebuah channel, which is channelnya seperti ini ya. Di sini saya akan ubah menjadi line aja dan saya tarik ke bawah sini. Lalu di bagian atasnya seperti ini. Oke, nah ini kita lihat sekarang ongoing sedang tertahan ya di confluence of resistance terdiri dari Fibonacci 100%, kemudian ada trend line juga di sana dan terbentuk semacam doji candle. Cuman kalau misalkan dia bergerak sangat signifikan dan menembus, berarti ada kemungkinan kita di time frame daily itu bisa closing dengan sangat baik di atas exponential moving average 34 sekaligus mengkonfirmasi close di atas bear flag pattern yang menginvalidasi si pattern itu sendiri, which is bearish pattern yang kita lihat beberapa hari ini berarti sudah terinvalidasi dan ada opportunity untuk Bitcoin tetap meneruskan penguatannya ya. So far saya ongoing long position pada si Bitcoin ya. Reasonnya adalah karena kita ngelihat ini waktu terakhir saya update di grup advance ya. Sekitar tadi siang kita ngelihat ABC corrective pattern, jadi kita sudah antisipasi hal ini. Lalu kita lihat juga ada kemungkinan sideways dulu before dia pump. Ini sebagai sebuah indikasi atau sebagai sebuah konfirmasi yang kita memang butuhkan bahwa oke, berarti kita tahu dari kondisi yang sedang terjadi berarti ada kemungkinan ini sudah menemukan area bottom untuk si wave corrective patternnya. Dan kalau misalnya dilihat dari progresnya, mungkin kita bisa lihat juga ya, ini bergerak semacam 5 wave ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, dimana kecenderungan di bagian bawahnya itu seperti semacam channel, which is kayak gini ya. Kalian juga bisa tambahkan semacam skenario descending, descending broadening wedge pattern, which is ini lebih ke arah bullish ya. Kalau misalnya kita lihat dari price objektifnya, most of the time kalau kita lihat terbentuk descending broadening wedge itu lebih ke arah bullish. Nah cuman reason saya entry bukan karena si patternnya, tapi reason saya entry kalau kalian lihat ya, ini kisaran $21.755, which is itu di kisaran area 21.755 ya, kira-kira di kisaran area ini ya. Salah satu reason saya entry adalah oke, pertama kita lihat sempat fake out ya seperti ini, market and then pullback. Nah di kisaran range bawah ini saya melihat adanya semacam sideways dan inilah yang menjadi reason saya memutuskan untuk enter di Bitcoin. Reasonnya salah satunya adalah selain kita berpotensi menemukan si wave-nya, di sini terdapat yang namanya area order block, which is di sini ya kalian bisa lihat ya, di sini ada bullish order block saya gambarkan dan ya kita mendapatkan reaksi dari sana, terbentuk semacam tail candle yang begitu panjang diiringi dengan sideways dan saya pikir ini adalah timing terbaik untuk saya entry, which is kalau saya entry long di kisaran area ini atau range price ini, yang saya lakukan adalah saya tempatkan stop loss di bawah wave A dan itu sudah saya sampaikan melalui advance group juga menjadi reason saya untuk enter dan saya tempatkan kira-kira di sini ya, ini di bawah area wave A sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya fake out. Kalau misalkan teman-teman lebih agresif, maybe kalian bisa agak lebih di atas ya, karena kita ngelihat ada tail candle yang artinya ada rejection di sana dan kalau ada rejection berarti ada reaksinya dari buyers yang kita memang expect ya, istilahnya datang kembali di kisaran range price tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat keseluruhannya, oke, saya pikir ini memang sudah ideal untuk dimanfaatkan dan ya target saya yang pertama adalah di bagian atas daripada si kalau kita bisa bilang ya guys, di bagian atas daripada si ascending channelnya, which is termasuk bagian atas daripada si bear flag pattern. Dan berikutnya saya expect kalau misalkan memang dia ternyata berhasil breakout, oke, berarti kita bisa follow up pergerakan ini. Dan sekarang objektif saya di dalam market saat ini adalah mencoba mengantisipasi potensi bagian atas atau target atas daripada si Bitcoin-nya. Dan saat ini sementara kalau kita gunakan Fibo extension yang terlihat adalah di kisaran $23.600. Jadi kita perhatikan dulu sukses breakout dari sini artinya bisa ada potensi percepatan tren, berarti ada kemungkinan 25.000 dalam waktu dekat bisa tercapai. Nah, before saya lanjut lebih jauh, saya pengen sharing sama teman-teman. Jadi ada satu statement yang saya suka ya.
yang saya suka dari salah satu komen lah ya, komen yang saya sempat share daripada di Telegram ya. Saya sempat share di Telegram. Intinya what I like about that comment is dia mengatakan bahwa kita di sini itu adaptif, dan saya sangat setuju. Memang kalau teman-teman mungkin menyadari ya, beberapa video saya yang terakhir kita banyak ngebahas tentang potensi bearish berkelanjutan daripada si Bitcoin. Tapi tetap ya guys, yang namanya bear market sekalipun itu tetap ada yang namanya rebound. Sometimes kita bisa bilang itu dead cat bounce, sometimes kita bisa bilang itu fake out ya. Banyak banget terminologi yang bisa kita dapatkan di market ya. Maybe like this, ingat ini adalah fake out, dimana kita cukup positif dan cukup yakin bahwa ada indikasi market bisa bullish ya, dan rupanya turns out berubah menjadi bearish ya. Dan gak cuman itu teman-teman, kalau kita hilangkan exponential moving average, mungkin kalau ada EMA-nya kalian jadi paham bahwa oh di sini masih ada resistance gitu. Cuma kalau nggak ada EMA, coba apa yang kalian lihat dari pergerakan di sini? Oh, it's a falling wedge ya kan, and then breakout. Setelah breakout kita lihat dia breakdown. What happened ya? Nah, pertanyaannya adalah apakah situasi itu bisa terjadi pada kondisi sekarang? Tentu saja bisa. Makanya personally saya menilai based on time frame yang lebih panjang, kita berbicara untuk mid term, long term, maybe 2 bulan, 3 bulan, maybe setahun lagi, kita punya beberapa data yang meyakini bahwa Bitcoin itu belum saatnya nih untuk benar-benar masuk ke fase bull run, which is back to 30,000, back to 40,000, even better going to the all time high. Tapi saat ini kita lihat nih kondisi ekonominya gimana. Oh, kenaikan suku bunga, dan secara historical saya pelajari datanya berdasarkan sejarah. Setiap kali kenaikan suku bunga, Amerika punya indeks saham pasti turun. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri apakah saya di sini membual atau beneran berdasarkan data. Maybe some other time saya bakal coba untuk munculkan data tersebut supaya teman-teman bisa lihat. Sehingga saat ini kita sama-sama menilai ada korelasi positif antara US stocks dengan Bitcoin. Sekali lagi saya jelaskan ini dan sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi Nasdaq di sini turun, Bitcoin turun ya, dan ada korelasi yang negatif terkait dengan dollar index, which is kalau kita lihat dollar index cenderung naik. Jadi kalau misalnya dolarnya naik dan sekarang kita ketahan di exponential moving average 21, pertanyaan berikutnya adalah apakah sebegitu yakinnya kita ngelihat dia bisa bullish ya. Bullish, benar-benar totally bullish sampai ke 50.000 or maybe 60.000 dolar. Tentu saja belum waktunya. Tapi untuk saat ini saya pribadi beradaptasi dengan kondisi market, which is saya manfaatkan dengan long position dengan apa yang saya lihat dan sudah saya jelaskan tadi di time frame hourly-nya. So itulah kenapa saya suka dengan statement dari viewer saya itu ya. So thank you banget buat pengertiannya teman-teman. Kalau misalkan kalian mampir ke YouTube channel saya dan ngelihat saya misalkan pelin-pelan, oh kemarin bilangnya turun, sekarang bilangnya naik dan lain sebagainya. Oke. Saya pengen kasih tahu teman-teman, itu adalah sebuah mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang trader. Saya cukup yakin kalau trader nonton video ini, mungkin yang udah punya pengalaman harusnya paham bahwa ya, sometimes kita ngelihat udah bullish ya kan. Sometimes kita ngelihat oh kemarin double top nih, ternyata setelah double top dia malah berbalik arah dan akhirnya malah balik bullish. Gak sedikit istilahnya yang bisa melihat kondisi seperti itu, dan saya cukup yakin di luar sana banyak juga yang terkena gocekan lah istilahnya dari para whales-nya kita. Dan mungkin include saya kalau misalkan saya tidak punya lebih banyak edukasi atau tools atau pengetahuan tentang analisa daripada technical ataupun ya seputar trading, pengalaman yang saya punya di belakang ya. Jadi saya katakan saya bukanlah yang terbaik juga. Saya juga sometimes bisa salah, cuma bedanya adalah seberapa cepat kita beradaptasi dengan market sehingga kita kalau misalkan rugi, kita tahu kita salah, kita harus berani cut loose. Dan kalau misalnya kita cut loose dengan risk yang minimal, and then the next trade, kita bisa maximize profit kita. Ketika kita lagi benar, kita nggak buru-buru exit dari market. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekalinya trennya benar, itu pergerakannya satu arah dan maksimal. Same like ketika saya short Bitcoin dari 36.000 ya. Saya udah sharing itu di teman-teman sekalian juga harusnya udah nonton di beberapa waktu lalu. Yang ngikutin, yang follow saya pasti tahu, dan saya cukup yakin itu bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman sekalian gitu. Walaupun sebelumnya saya menilai ya ada potensi bullish dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya memang kita lihat sudah berbalik arah, itu saatnya berarti untuk kita juga membalik arah gitu loh. Yang paling penting adalah kita nggak boleh fanatik guys. Kalau misalnya kita dukung satu posisi, pokoknya ini bullish,
walaupun kita ngelihat ada indikasi bearish nih, kita tetap yakin sama faith-nya kita, dan akhirnya posisinya berbalik arah nggak sesuai harapan, dan akhirnya biasanya kita nyangkut. Dan itu adalah problem klasik dari para traders yang baru memulai di industri ini. Jadi sedikit masukan dari saya itu aja. Saya pengen say thanks buat teman-teman yang selalu support YouTube channel ini. Saya harap informasi yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk saat ini kita lihat ada beberapa indikasi for the top price saat ini mungkin di 23.600 or maybe kisaran 24.100. Kita coba lihat dulu yang paling dekatnya. Yang pasti adalah kita punya exponential moving average 55 di time frame daily, dan itu adalah di kisaran $23.900. Saat ini strategi saya simple, maintain position longnya dan pertahankan dengan area stop loss mungkin di bawah daripada si trendline terakhir, sehingga kalau misalkan drop berbalik arah kita bisa maximize profitnya, exit dulu and then re-enter kemudian. Alright, so I think that's it teman-teman. Sekali lagi saya katakan thank you so much buat teman-teman yang udah support YouTube channel ini. Saya di sini terus terang sangat berterima kasih ya atas semua support yang kalian sudah berikan, dari subscribers 1.000, 10.000 sampai dengan sekarang ada di 67.900. So I hope teman-teman tetap berbahagia dan senang dengan konten yang saya deliver, dan harapan saya bisa dapat banyak hal yang positif lah apapun itu yang saya sharingkan. Yang pasti saya tidak menyudutkan pihak manapun, dan ini berdasarkan semua dari opini saya, apa yang saya sudah analisa selama sebelum saya bikin video ini, ibaratnya seperti itu. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy once again. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day. Selamat kembali beraktivitas. God bless everyone. Cheers and goodbye.